Jangankan korla, kambing atau monyet pun kalau teriaknya KONTOL, saya laporin juga monyet sama kambingnya sekalian. Saya bukan membuka-buka aibnya korla. Justru korla ini yang terbuka. Kalimat yang tidak membangun Pancasila. Jadi orang jangan munafik. Aku pernah jadi perempuan terseksi di acara ulang tahun kau sama Nirnyati. Ya, 2003, ingat nggak? Ya ingat. Kenapa kau nggak teriak pada saat itu? Yang ngerusak bangsa itu adalah orang-orang yang julitin orang. Gitu loh, orang-orang yang ngejudge orang lain. Apalagi kalau yang ngomong atau yang ngejudge itu orang-orang yang udah dewasa. Tapi kalau laki-laki berbicara melebihi seorang Dewi Persik, itu berarti kan kurang ajar. Lebih kurang ajar lagi yaitu Farhad. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga mulutnya hanya satu bukan dua. Kalau ingin dua berarti tandanya harus pakai rok sekarang juga. Bunda curiga bukan laki-laki itu. Laki-laki nggak begitu modelnya. Kalau laki-laki gentleman, ya cari kasus yang benar, nggak kasus yang model begituan. Itu bukan laki-laki ngurusin orang, ngurusin gender, ngurusin tinggal di luar negeri, ngurusin ini itu. Itu bukan laki-laki, mencurigakan. Mulutnya kayak perempuan. Suruh pakai rok aja sekalian. Allah harus minta maaf, Allah harus menurunkan semuanya. Kemudian dia bertobat, dan pengikut-pengikutnya juga harus bertobat juga, karena mereka tidak menyadari gitu. Baru pertama dalam hidup aku, yang ngakunya pengacara ngelaporin aku ke polisi. Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan, jangan kau tanya-tanya siapa aku. Itu kan? Jangan sibuk dengan aib orang lain. Jangan sibuk dengan kesalahan orang lain. Karena sesungguhnya aib kita jauh lebih banyak dibanding orang lain. Jangan ngurusi dosa orang lain. Anda tidak mengerti apa yang terjadi di malam hari orang tersebut. Bisa saja dia berderai air mata di tengah malamnya. Memang terlihat dosa di hadapan manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana hatinya. Mungkin di hatinya menjerit, hatinya menangis, selalu memohon ampun kepada Allah. Menginjak untuk meninggi itu nggak akan bertahan lama kecuali sesaat. Berdiri tapi dengan cara menjatuhkan orang lain, ini pun berdiri tapi nggak akan pernah lama. Dia harus jadi baik tanpa harus buruk-burukin orang lain. Hati-hati yang biasa merendahkan orang lain, memandang orang salah di neraka, jahat-jahat, bejat-bejat. Hati-hati yang biasa memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, itu akan menjadi sebab hidayah yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang, mendingan ngaca dulu, kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu, daripada kita cuman lu mustinya. Orang gila. Harusnya kita mengambil pengacara untuk mencari proses perlindungan diri. Pengacara kok ngelaporin ke orang ke polisi, orang gila ya. Orang yang suka ikut campur urusan orang lain alias kepo, itu adalah sebenarnya orang-orang yang urusan kehidupannya sendiri sedang berantakan. Farhad Abbas baru-baru ini melaporkan Bunda Korla ke Polres Metro Jakarta Selatan akhir Januari 2023 terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Langkah hukum Farhad Abbas menghiasi etalase akun gosip Instagram dan direspon negatif oleh netizen. Bunda Korla pun beraksi dalam siaran langsung seraya membeberkan alasan memilih diam selama ini. Tak tanggung-tanggung Bunda Korla menyeret nama Nia Daniati, mantan istri Farhad Abbas, seraya mempertanyakan mengapa baru ribut sekarang saat ia viral dan dikenal luas masyarakat Indonesia. Kalau aku nggak mikirin izin tinggalku, kalau aku nggak mikirin perjuangan aku tinggal di Eropa, kalau aku nggak mikirin izin kontrak aku kerja di McDonald, kuladeni kau, kata Bunda Korla. Melansir dari video siaran Instagram di akun @instajulit yang diikuti 450 ribuan orang, Bunda Korla tak mau gegabah meladeni sejumlah oknum yang mencoba berseteru dengannya. Kalau aku nggak mikir 18 tahun aku berjuang di negeri Eropa ini untuk mempertahankan izin tinggalku, untuk mendapatkan izin tinggal yang lebih bagus, sudah kuladeni kau.
ujar Bunda Korla menyambung. Jangan munafik jadi orang, jangan munafik. Aku pernah jadi perempuan terseksi di acara ulang tahun kau sama Nia dan Niati. Ya 2003, ingat nggak? Nggak ingat? Kenapa kau nggak teriak pada saat itu? Kenapa kau teriak setelah aku sudah viral? Kenapa? Cetus Bunda Korla. Pesohor dengan 6 jutaan pengikut di Instagram ini menduga Farhad Abbas sedang mendompleng popularitasnya belakangan ini. Ia lantas mempertanyakan pekerjaan sang pengacara. Sudah nggak laku? Nggak laku? Sudah lama nggak diliput media? Ngedombreng? Nggak ada kerjaan? Enggak ada kerjaan, pengangguran. Kalau pengacara itu kayak Bang Sandi, begitu dia lapor, dia langsung balas. Dia langsung ladenin, ujar Bunda Korla. Diberitakan sebelumnya pelantun no comment ini terbang ke Jerman pada 31 Januari 2023 untuk kembali bekerja di restoran cepat saji. Bunda Korla berharap bisa mudik ke Indonesia pada Ramadan 2023. Di sisi lain, Eko Patrio mengaku mengenali Bunda Korla sedari lama, jauh sebelum ia tenar baru-baru ini. Bahkan Eko Patrio pun mengenang bagaimana seorang Bunda Korla di zaman dulu yang ia kenal. Termasuk mengenai isu transgender yang selama ini disorot. Eko Patrio mengaku tahu bagaimana sosok masa muda Bunda Korla. Diakui komedian kondang yang juga seorang politisi ini jika dirinya mengenal Bunda Korla sudah dari tahun 90-an. Jauh sebelum ia menikah dan memiliki anak. Perkenalan tersebut terjadi dari almarhum Olga yang mempertemukan dengan sosok yang dulu bernama Cynthia Korla tersebut. Karena pertemanan yang terjalin cukup lama, maka pelawak kondang ini mengajak bertemu dan bersilaturahmi bersama. Saya kenalnya dari saya belum married waktu tahun 99-98. Waktu zamannya masih ada Olga, almarhum, ujar Eko Patrio, dikutip hops.id dari kanal YouTube Starpo Indonesia. Lebih lanjut, Eko pun mengungkapkan adanya rasa kekecewaan tinggi dari Bunda yang membuatnya harus meninggalkan Indonesia. Termasuk adanya alasan lain, dia memilih bertolak ke Jerman dan meninggalkan tanah kelahirannya. Alasan lain adalah karena dia ingin berjuang mencari rupiah demi anak sematawayangnya yang kini berada di Jerman. Bahkan Eko pun menyebut jika Bunda Korla mencari eksistensi dan menghasilkan selama berada di Jerman. Dia begitu membawa kekecewaan yang tinggi, terus dia ke Jerman mencari eksistensi, mencari penghasilan buat anak sematawayangnya, Nana di Medan, ujar Eko. Hal ini pun menarik perhatian netizen, termasuk mereka yang tak heran jika kini Bunda Korla mendapat popularitas karena sikap baiknya di masa lalu. Mungkin sebab itu dia jadi terkenal, sekarang diangkat derajatnya sama Allah. Karena itu, dia care sama teman, sama saudara, komentar akun @laila.